Baik, kali ini kita akan coba membahas mengenai exposure pada edisi tutorial fotografi pemula. Setelah kita membeli kamera DSLR, mirrorless, atau kamera apapun yang selama ini adik-adik gunakan hanya pada mode auto, ini saatnya untuk coba mempelajari mode yang lainnya pada kamera. Di sini terlihat jelas mode-mode yang lainnya ada P, ada TV, ada AV, ada manual, ada bulb. Ini berlaku di Canon. Tetapi untuk kamera merek lain, umpamanya Nikon, Fuji, Sony, ini beda tulisan saja. Secara fungsi sama. Mungkin contoh untuk Nikon dari Canon AV, Nikon jadi A. Itu beda sedikit-sedikit saja, tetapi mempunyai arti yang sama, fungsi yang sama. Baik, setelah mode-mode dalam kamera ini saya utarakan, mungkin kita melangkah ke mode yang paling awal, yaitu P pada Canon. Tetapi sebelum tahu apa itu P, hendaknya adik-adik belajar dulu apa itu exposure. Karena jika ingin memakai P, TV, AV tanpa tahu itu exposure, rasanya kurang tepat dan cenderung akan ngawur nantinya. Oke, kita mulai. Jadi exposure itu intinya adalah seberapa banyak cahaya yang diterima oleh sensor pada kamera tersebut. Ada 3 komponen penting dalam menentukan exposure yang pas, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Nah, mari kita bahas satu-satu. ISO kita kenal di dalam menu kamera itu tertulis antara 100 sampai dengan sekian puluh ribu. Ada yang sampai 3200 pada kamera-kamera generasi 2000-an, 2005. Ada yang sampai 32.000, bahkan ada yang sampai 264.000 ISO. Jadi sebenarnya ISO itu apa ya? Nah, ISO itu adalah ukuran seberapa sensitifnya sensor kamera terhadap cahaya. Oke. ISO tersebut sangat mempengaruhi hasil foto. Ketika setting ISO diset pada angka terkecil, yaitu 100 atau bahkan ada di beberapa merek 50, itu hasil gambar atau cahaya yang diterima oleh sensor kamera semakin rapat. Jadi sangat padat sekali dibanding dengan ketika kita setting ISO di angka besar, umpamanya 25.000 ISO-nya, maka cahaya yang didapatkan oleh sensor kamera akan sedikit renggang, jarang, yang berefek pada kualitas foto terlihat seperti noise
atau kata lain noise adalah bintik-bintik. Mungkin itu sangat mempengaruhi kualitas fotonya nanti. Baik, dilanjut. Selain ISO, yang mempengaruhi exposure adalah shutter speed. Nomor 2 ya. Shutter speed adalah kecepatan rana kamera membuka menutupnya kamera dalam sepersekian detik. Contoh di kamera ini dia bisa membuka rana 1/8000 detik. Artinya sangat cepat sekali, 1/8000 detik. Itu nilai terkecil. Nilai terbesarnya adalah 30 detik. Jadi melotot aja, gitu kan. Tentunya masing-masing ada fungsinya, nanti akan saya jelaskan. Mungkin di tutorial selanjutnya. Untuk apa high speed, untuk apa low speed, nanti saya jelaskan kemudian. Setelah shutter speed, komponen yang ketiga adalah aperture. Aperture adalah seberapa besar lensa terbuka saat foto diambil. Dilambangkan dengan F pada setting kamera di belakang sini. Jika F, kebetulan ini F-nya 2, ukuran terbesarnya 2, dan paling kecilnya 32. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kenapa 2 disebut besar dan 32 disebut kecil? Sebetulnya adalah F ini dihitung berdasarkan F per 2. Jadi ini adalah pecahan. Tetapi di kamera tetap ditulisnya F2. F per 2 ada F per 4 sampai F per 32. Jadi setelah tahu F per 2, F per 4, F per 32, maka bisa disimpulkan F per 32 adalah bukaan lensa terkecil dan bukaan terbesarnya F2. Bang, apa hanya sampai F2? Oh tidak. Tentunya lensa-lensa zaman sekarang, bahkan dari zaman dulu, untuk kategori high end itu dari merek Canon atau dari merek sebelah pun ada yang mengeluarkan f0,9, f1,2, f1,4, f1,8. Jadi ini f2 adalah jenis lensa yang memang bukaannya hanya seperti ini. Biasanya makin mahal lensanya, F-nya bisa makin besar. Oke. Setelah adik-adik tahu 3 komponen penting dari exposure, maka sekarang tinggal bicara bagaimana cara setting exposure. Oke. Adik-adik perlu mengetahui yang namanya segitiga exposure. Segitiga exposure itu adalah segitiga sama sisi yang tidak boleh berbeda sudutnya. Ini adalah sama dengan segitiga exposure. Nah,
Anggaplah yang paling atas ini ISO. Ketika ISO digeser, maka shutter speed pun harus digeser, maka aperture pun harus digeser, sehingga tetap membentuk segitiga sama sisi. Kalau hanya ISO yang digeser, aperture tidak digeser, terus shutter speed tidak digeser, nanti hasilnya akan hitam, kalau nggak putih. Artinya hitam adalah under exposure atau putih over exposure. Jadi sangat wajib diketahui bahwa segitiga exposure ini penting adanya dalam ilmu fotografi. Ini secara teori. Prakteknya seperti apa? Mari kita coba praktek segitiga exposure dalam kamera. Ternyata mudah banget. Ketika kamera di on, nyala, dilihat di layar ataupun di jendela bidik, nanti ada light bar. Light bar di tengah 0, ke kanan plus 3, ke kiri minus 3. Nah, angka plus 3, plus 2, plus 1 itu adalah stop. Jadi 1 stop, plus 1 stop, plus 2 stop, plus 3 stop. Begitu juga minusnya. Nah, bagaimana cara menentukan exposure kamera agar tepat, agar hasilnya bagus? Maka kita lihat di light bar, bar yang bergerak di atas light bar itu harus pada posisi 0. Itu pasti hasil Anda bagus. Itu pasti hasilnya akan bagus ketika light bar yang bergerak di posisi 0. Itu tolong dicamkan agar minimal kita tahu dulu, bisa menghasilkan bagus dulu. Jangan sampai light bar yang bergerak ada di kiri mentok atau di kanan mentok, itu ya tadi kembali ke hasilnya akan hitam dan putih. Oke, cukup sampai di sini rasanya pengertian tentang exposure. Nanti kita lanjutkan untuk mode-mode yang ada di kamera ini. Basicnya tetap dari exposure. Terima kasih.